Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mesya Putri Salsabila Pirdal, mahasiswi dari UIN Raden Fatah Palembang, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 22202050027 angkatan 2022. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau memberikan opini atau pendapat tentang orang yang dalam kesehariannya itu menggunakan atau mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Terus gimana sih solusinya agar tidak menimbulkan dampak negatif dari penggunaan bahasa asing tersebut? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan bahasa? Menurut KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang diarbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Jadi dapat kita ketahui nih bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif dalam menyampaikan pesan, pikiran, perasaan, tujuan kepada orang lain, dan memungkinkan untuk menciptakan kerjasama antar manusia. Jadi bahasa ini sangat penting ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi yang seperti kita ketahui bahwa bahasa adalah identitas bangsa dan bahasa Indonesia adalah bahasa Persatuan Bangsa Indonesia dan sudah diresmikan sebagai bahasa nasional. Nah, masuk ke topik sebelumnya nih, mengenai penggunaan bahasa asing. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih latar belakang orang lain suka menggunakan bahasa asing daripada bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, menurut pendapat saya pribadi, bahwa pandangan masyarakat yang biasa menggunakan atau menguasai bahasa asing itu dianggap keren dan gaul dalam bahasa asing. Dengan pemikiran tersebut, maka orang akhirnya berkomunikasi dengan cara ini. Tapi ada juga sih orang yang mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia bukan karena ingin keren atau gaul, tapi memang sudah terbiasa dengan dua bahasa tersebut. Selain itu, mungkin adanya faktor lingkungan. Nah, maksud di sini orang yang sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing itu memang dari lingkungannya atau kebiasaan dalam menggunakan bahasa tersebut, sehingga kebiasaan tersebut terbawa dalam berkomunikasi sehari-hari. Dan juga dalam penggunaan bahasa asing terdapat dampak positif dan negatifnya. Nah, untuk dampak positifnya yaitu kita dapat belajar atau menambah pengetahuan dan kemampuan dalam berbahasa asing. Dan juga bahasa asing sekarang bisa menjadi nilai tambah pada saat mencari pekerjaan karena perusahaan-perusahaan sekarang mencari karyawan yang dapat berbahasa asing, terkhususnya bahasa Inggris. Nah, dan juga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Nah, untuk dampak negatifnya yaitu dapat melunturkan kaidah kebahasaan yang baik dan benar karena mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Dan juga menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari dapat membingungkan seseorang dalam menelaah bahasa yang kita ucapkan. Jadi menurut saya pribadi sih menguasai bahasa asing itu bukanlah suatu hal yang salah, karena itu juga bisa menambahkan kemampuan dalam berbahasa. Namun kembali ke diri masing-masing ya, penggunaan bahasa asing menjadi salah ketika kita melupakan bahasa kita sendiri yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa Indonesia, kita harus bangga dan menggunakan bahasa sendiri dengan baik dan benar, yaitu bahasa Indonesia, demi mewujudkan generasi yang berkualitas. Karena pada era globalisasi seperti sekarang ini, bahasa asing sudah sangat jelas berpengaruh terhadap bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mempertahankan dan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, solusi yang dapat kita lakukan agar penggunaan bahasa Indonesia tetap terjaga yaitu mengetahui batasan dalam menggunakan bahasa asing, meningkatkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia dan mempertahankan bahasa Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah dalam pengucapan saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.